Lalu belajar dan berguru apa lagi setelah ilmu tenaga gaib itu kamu tinggalkan? Tidak, Mbah. Sejak itu saya sudah tidak belajar dan berguru lagi. Saya sudah merasa puas dengan ketidakpuasan saya terhadap guru-guru dan ilmu-ilmu. Karena tidak ada satupun di antara guru-guru dan ilmu-ilmu itu yang sanggup menunjukkan kepada saya dengan cara yang dapat diterima akal sehat dan meyakinkan mengenai asal mula dan rahasia dari dunia benda yang sudah membuat saya menderita ini. Dengan rasa yang setengah putus asa, pada waktu itu terpikirlah oleh saya bahwa dunia benda ini sungguh-sungguh tidak layak untuk diraih dan dicintai. Bahkan barangkali yang paling tepat menghadapi dunia benda ini adalah menolak dan membencinya. Pada waktu itu sudah tetaplah rasanya pendirian saya, yaitu saya hendak mengacuhkan, membenci dan menolak dunia benda ini. Coba terangkan kepadaku bagaimana caramu mengacuhkan, membenci dan menolak dunia benda ini. Pada waktu itu mulailah saya menyendiri dan mengasingkan diri dari keramaian pergaulan masyarakat. Saya tidak melakukan pekerjaan apa-apa. Saya mulai mengabaikan makan, minum, pakaian, kebersihan, dan kesehatan tubuh saya. Bahkan saya membenci tubuh saya sendiri yang saya anggap sebagai sarang tempatnya perasaan menderita karena dunia benda ini. Waktu itu saya berpikir bahwa justru karena saya hidup bertubuh inilah yang menjadikan sebab kenapa saya ini lalu bisa merasakan tidak puas dan menderita. Maka sepintas telah terpikir oleh saya untuk melakukan bunuh diri saja dengan menggantung diri di atas pohon dengan tali pengikat pada leher. Tapi sebelum hal itu saya lakukan, saya masih sempat berpikir lagi begini, Mbah. Kalau saya ini mati dengan bunuh diri, lalu siapa yang bakal merasakan perasaan puas dan bahagia yang dicari-cari itu? Mungkinkah saya ini akan merasa puas dan bahagia di surga sesudah mati? Tapi surga itu apa? Dan di mana? Membingungkan. Sementara itu, sebagai akibat dari tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur, badan saya jadi lemes, tidak berdaya apa-apa, jatuh sakit, sakit keras, dan akhirnya tidak sadar diri. Setelah ditolong orang lain dan sadar diri lagi, maka mulailah saya insyaf bahwa mengacuhkan, menolak, dan membenci tubuh serta dunia benda ini bukannya mendatangkan kepuasan dan kebahagiaan, malah sebaliknya justru mendatangkan kesakitan dan penderitaan. Hati saya semakin bimbang, ragu, dan takut menghadapi dunia benda ini. Tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan sekarang, karena segala upaya sudah saya lakukan untuk berusaha menghentikan ketidakpuasan dan penderitaan saya ini. Tolonglah, Mbah. Mohon tunjukkan jalan keluar kepada saya. Baik masih, baik. Sekarang coba pusatkan perhatianmu sambil dengarkan baik-baik mengenai apa yang aku katakan ini.
karena aku hendak mengajukan beberapa pertanyaan kepadamu. Dan cobalah kamu menjawab pertanyaanku ini dengan spontan, sederhana, dan wajar saja. Dan jangan takut-takut salah.